Penonton di belakang kru-kru aman ya? Aman penonton bayaran. Oke, kita mulai taping pertama, episode pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera roll action. Asik. Gaya. Udah mulai? Oke. Langsung dari Serambi Medina. Ini dia Serambi Inspirasi. Episode pertama di podcast saya di channel Iswan Febrianto. Ini podcast pertama dan mungkin mudah-mudahan bukan episode terakhir juga ya. Di sini ada bersama saya, sahabat saya, partner bisnis, partner in crime, pokoknya partner segala hal gitu ya. Kecuali dengan aplikasi yang hijau itu tidak berpartner. Di belakang dia orangnya. Alfian Nangili. Halo. Apa kabar bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Lancar hari ke-6. Hari ke-6? Iya. Yakin hari ke-6? Yakin ya? 6 ya? Bukan ke-5? Hari ini hari ke-5 loh. Besok Bukan hari ke-7. Hah? 7. 6? 5? Astaga. 5? Hari ke-6. Hari ke-6? Iya, 6. Atau hari ke-7? 5 atau 7? 6 hari ya? ini ya. Oke, 6. Bro Alfian, jadi Alfian ini teman-teman, di samping dia seorang sahabat saya, dia juga partner di bisnis ya. Jadi dari mulai merintis Klik Digital, ya, dia juga bareng bersama saya pokoknya dari Klik Digital, kemudian ke Gama, lalu kemudian Gama mulai tumbuh, itu dia bersama kita, kemudian dia keluar dari Gama secara otomatis juga tutup. Saya nggak tahu apakah bagaimana ininya ya, Pian. Jadi kita mulai dulu dari ini. Kalau mungkin Alfian ini banyak sudah dikenal orang itu memang bareng-bareng dengan saya kemanapun gitu. Bahkan ketika saya diundang ke luar daerah untuk ngisi juga Alfian hadir. Di Gorontalo juga seperti itu. Jadi teman-teman yang lain mungkin kenal sosok Alfian itu setelah ada bersama saya. Nah, saya pun seperti itu. Jadi kenal Alfian itu ya setelah kenal kemudian jalan bisnis bareng dan sebagainya. Nah, banyak orang yang penasaran, Om. Jadi kita akan coba flashback ke belakang sebelum kita saling kenal. Boleh. Jadi kita ini dulu ya, FYI dulu untuk teman-teman ya, for your info. Jadi kita saling kenal itu di 2016-17 ya. Iya. Ya. Sebelum ketemu itu memang sudah itu kita saling kenal. Iya, saling kenal. Tapi antum kenal anak itu dari 2012 ya. 2012. Jadi Alfian ini dulu sempat inbox saya di Facebook, nanya-nanya, blogger. Kebetulan dulu saya seorang blogger, ya. Kalau Anda searching, itu Anda masih ada jejak digital. Asik. Di Blogilisius. Nah, dia ini followers. Nanya-nanya tentang blog dan sebagainya, tapi nggak saya respon. Asli. Jadi dulu dia waktu menyapa saya dengan Bang. Padahal umur kita... Ya, beda tipis mungkin, ya. Beda jauh kayaknya. Cuman itu, jadi orang pengen tahu gitu. Seorang Alfian, sebelum kita ngomong tentang Alfian ketika sudah ada di industri digital marketing ini. Oke. Gitu. Jadi boleh sebelum ini kita coba ini dulu. Apa namanya? Flashback. Alfian, ya kita akan flashback ke belakang karena dari Helmi Hongi juga kita sudah bisa tahu gitu. Ada cerita Helmi Hongi, bagaimana ente juga dulu seperti Helmi. Apa gara-gara Helmi sebenarnya ini ya. Jadi Helmi, Anda karena tidak melanjutkan podcast bareng dia di podcast Edan yang sudah tidak Edan lagi. Jadi kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kalian berdua yang sering interview tamu, nah sekarang baru tahu begini rasanya di interview. Kan? Ya. Jadi sekarang dia adalah tamu saya, tamu perdana gitu. Jadi harusnya antum itu berbangga gitu. Episode pertama loh. Yang nanti akan ada berapa? 1 juta view. Oh. Nice.
episode pertama. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan bukan episode terakhir. Bakar rokok dulu. Kopi dulu sebelum lanjut. Ayo kopi. Kopi dulu, Bro. Kopi kalau di Prastegukan. Yanti. Ah, ini bukan. Yanto. Hadir. Oke, kopi. Cuman Panas-panas ini. panas-panas. Langsung dari cuman sendiri, Tunggu, satu. Sebelum kopi ini ada titipan gula-gula. Ini ada challenge dari Permen, ya? Iya, teman-teman. Jangan. Ini rokok. Ngapain? Permen. Jadi rokok ya. Dan hanya saya yang minum kopi. Alfian tidak. Tidak tahu kenapa. Yakin tidak mau pesan kopi. Kopi. Kopi ya. Rasanya terintimidasi di sini nih. Jadi sebenarnya 15 menit pertama itu kita tidak akan membahas apapun dulu. Saya hanya ingin mencoba mengulik-ngulik dulu emosi dan mentalnya Alfian itu sejauh mana. Saya sudah menyiapkan teman-teman ya. Jadi saya spesial episode pertama ini saya menyiapkan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan tanyakan ke Alfian. Aduh. Ya. Om, pertama kali masuk industri bisnis. Oke, kita akan mulai dengan industri bisnis karena antum mungkin anak kenal dari industri itu, gitu. Pertama kali mulai dengan industri bisnis ini bukan berarti ini ya, bukan berarti sudah ada bangun perusahaan dan sebagainya, gitu. Ketika kita jadi seorang karyawan itu juga kita sebenarnya ada di industri bisnis. Oke. Ya. Nah, coba cerita dulu namanya? Antum pertama kali masuk industri bisnis itu tahun berapa dan kapan? Sedap ini. Berapa? Silahkan. Oke. Gimana? Mulai dari mana ya? Kalau instansi itu tidak masuk ya. Oke. Instansi tidak masuk. Tidak masuk. Berarti instansi apa? Instansi. Sempat instansi pemerintah? Iya. Instansi pemerintah sempat. Sempat. Berarti karir pertama ke situ. Karir pertama di situ. Instansi apa? Mention aja, tidak apa? Tidak Dulu masalah. saya pas lulus SMA, saya langsung merantau ke Sulawesi Tengah ya. Oke, ke Sulteng ya. Itu pertama kali kerja jadi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Dinas apa ya kalau pemadam kebakaran ya? Dulu masih Dinas Tata Kota, Dinas Tata Kota. Iya, masih Dinas Tata Kota. Berarti yang kalau misalnya ada panggilan kebakaran, Iya. itu petugasnya yang ini tuh ya? Petugasnya saya yang pegang noselnya, saya yang di atas Oh, mobilnya. ada noselnya. Oke, di atas mobilnya ya. Itu pengalaman pertama kerja waktu itu ya, gaji sebulan itu 100-an ya, 125. Tahun masih berapa ingat. itu? Tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 gaji 100 ribuan itu kecil teman-teman ya. Di tahun 2006 Kecil, segitu ya. Kecil sekali ya berarti sekali, ya. Tapi kenapa mulainya di situ gitu? Karena waktu itu sebenarnya saya lagi nunggu penerimaan pendaftaran TNI AD waktu itu. Waktu saya ke Sulawesi Tengah, ternyata umur saya nggak cukup, belum cukup 17 tahun waktu itu. Oke. Mau masuk tentara gitu. Akhirnya saya Berarti sambil memang nunggu. cita-citanya tentara ya? Cita-citanya tentara. Saya 4 kali masuk tentara. Sebentar, jangan ke situ dulu. Oke. Mau loncatin di sana. Jangan. Anda Mau tidak boleh. di-skip yang tadi. Jangan nge-skip dong. Ini kontrol dari saya, guys. Siap. Jadi masuk pemadam kebakaran di Sulteng, Palu ya berarti ya? Tepatnya di Luwuk sih. Di Luwuk. Oke, di Luwuk. Penerimaannya kan nanti tentara itu di Palu. Tapi saya sambil nunggu itu di Luwuk. Di Luwuk ada keluarga di sana? Ada keluarga, ada. Terus? Saya kurang lebih ya hampir setahun lah saya di Luwuk. Setahun itu kerjanya di pemadam kebakaran itu? Tapi ya nyambinya itu sambil sambil apa? ngojek gitu. Ngojek ya? Iya, dulu belum ada Sebentar sebelum kita ke ojek, di pemadam kebakaran ini kan biasa kalau misalnya kita lihat video-video di TikTok, di Instagram, itu ada point of view dari driver mobil pemadam itu kan ada yang nabrak mobil, ada yang nabrak orang, motor.
Antum pernah kejadian nggak seperti Kalau ketika yang sedang kayak gitu bertugas? sih sudah beberapa kali. Bahkan ketika kita lagi ada kebakaran, misalnya ada di pasar, dulu pernah ada kebakaran di pasar Simpong namanya di Luwuk. Ya, itu kan ada beberapa kaplingan. Jadi masing-masing kalau misalnya ada rumah yang kebakaran, kalau misalnya 3 sampai 10 rumah, kan masing-masing pengen diselamatin rumahnya ya. Jadi mau jadi prioritas. Kalau misalnya kita pilih yang satu ngamuk. Jadi kita dilempari botol sama batu gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman. Tapi kalau pengalaman pas saat mau ke tempat kejadian kemudian nabrak mobil yang tidak mau minggir dan sebagainya, itu pernah nggak? Kalau nabrak sih belum pernah. Belum pernah. Jadi lebih banyak dilempari apapun itu sama si para korban-korban ini ya, kebakaran itu. Iya. Ya, kenapa biasanya seperti itu? Ya biasanya sih memang pertama dari keterbatasan armada gitu. Karena memang apa namanya, kemudian yang lokasinya yang agak sulit dimasukin oleh mobil gitu. Berarti bisa disimpulkan mereka para masyarakat ini melempari kalian dengan botol apapun itu yang mereka lempari itu karena sakit hati. Sakit hati karena mereka tidak dianggap tidak diprioritaskan gitu. Dianggap tidak diprioritaskan. Baru kemudian gini, ada istilah kadang ini pemadam kebakaran datang terlambat. Datang terlambat. Iya. Nah, jadi bagaimana itu sebenarnya? Ya, pertama itu karena berdasarkan pengalaman juga, karena memang dulu kan masih ada telepon umum ya, pakai koin kayak gitu ya. Kita banyak beberapa kali sering kecolongan ya. Jadi pas kita nyampe ternyata yang dibilang itu kebakaran di tempat sampah begitu. Jadi ada orang yang iseng gitu. Ada yang iseng ya gitu, seperti itu. Tapi ketika misalnya ada kebakaran di tempat, ada yang iseng seperti itu, kalian samperin juga? Tetap semua kita respon gitu. Semua direspon ini waktu itu. Yang ini ya, jadi bukan hanya karena di depan kamera dan direspon jadi ya? memang direspon. Nah, karena sudah beberapa kejadian, jadi kita sudah utus orang yang memastikan dulu, survei dulu. Benar apa tidak seperti itu. Kayak leasing ya, survei dulu baru kalau itu ya. Jadi survei dulu, baru ketika benar-benar terjadi kebakaran. Baru kemudian baru, armadanya. Biasanya juga kalau kita hubungi orang-orang terdekat dari kompleks. Lokasi. Begitu. Tetap ada respon yang sama. Berarti pada akhirnya memang pasti akan terlambat ya kalau misalnya konsep begitu ya. Pasti akan terlambat. Ya. Berarti nanti udah kebakaran banyak baru pemadam datang. Ibaratnya pemadam ini kalau di film-film ini superhero ya, datang telat. Biasanya yang terlambat yang ini ya. Iya, memang kan kita kebakaran kan tidak diduga-duga kapan terjadinya. Jadi ada guyonan gini gitu ya. Kalau ada yang nanya, kalau misalnya nih saya sebagai petugas pemadam kebakaran, ada yang protes, "Pak, kenapa baru datang sekarang?" Ya mungkin bisa dijawab gitu. "Bu, Pak, mau telepon aja dulu, misalnya mungkin 30 menit atau 1 jam sebelum kebakaran, telepon kita biar kita datang dulu, tidak telat." Gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Pernah dengar sih. Pernah dengar ya. Dan ada nggak yang begitu? Misalnya saya telepon, "Om, datang dong sekarang, mungkin 30 menit lagi mau ada kebakaran di sini." Pernah ada kayak gitu nggak? Nggak ada sih. Jadi itu suka dukanya ya. Iya. Dan waktu itu sudah menikah? Waktu itu belum menikah. Berarti masih umur belum 17 tahun ya? Iya, belum 17 tahun. Singkat cerita ketika 1 tahun di Luwuk, kemudian ada open recruitment untuk TNI Angkatan Darat, masuk? Saya masuk waktu itu. Berarti masuknya di Palu? Lewat Sulteng? Iya. Kenapa di Palu, tidak di Gorontalo? Bosan dari kecil sampai SMA di Gorontalo terus. Bukan masalah itu. Kalau itu mungkin iya. Tapi kenapa ketika misalnya ingin masuk ke militer? Karena gini Om, saya punya sepupu juga, dia pengen masuk tapi bukan TNI, dia pengen masuk ke Brimob. Dia tidak mendaftar di Gorontalo, tetapi mendaftar di Sulawesi Tengah juga, di Palu. Nah, dan rata-rata sebagian orang gitu ya, saya nggak tahu kalau semuanya itu, apalagi yang ada di Gorontalo, dia tidak mau mendaftar di daerahnya sendiri, dia pasti ke daerah orang lain. Itu emang ada kebiasaan seperti itu atau bagaimana? Antum sendiri kan di Gorontalo kan ada juga pasti. Ada, ya kan? Perekrutan TNI kan pasti seluruh Indonesia. Kenapa ke Palu? Tidak di Gorontalo saja, padahal potensi lebih besar. Iya sih memang.
Biasanya ya dari pengalaman teman-teman yang sudah jadi anggota, sudah jadi tentara, apa namanya, bertugas di daerah sendiri itu kadangkala, misalnya kalau polisi misalnya ya, ada kejadian, misalnya dia ngomong aja, nanti ada editor yang bakat, jadi aman. Ngobrol aja, santai, tidak live, kita tidak live. Biasanya begini, kalau misalnya kita tugas di daerah sendiri, kemudian sering ketemu dengan orang terdekat, itu biasanya kita dilema begitu. Dilemanya di mana? Dilemanya itu ketika ada sesuatu yang apa namanya? Tapi kan di Luhuk juga, di Sulteng juga antum ada keluarga. Iya, tapi kan lebih banyak orang yang tidak tahu seperti itu. Jadi itu alasannya. Dan kedua, lulus? Alhamdulillah tidak. Kan di militer itu ada beberapa tahap tes ya. Antum jatuh di mana gitu? Pas waktu di bugil, kemudian cek. Iya. Itu betulan ya? Iya. Jadi kalau misalnya bugil gitu, kemudian dicek semuanya sampai alat kelamin kita gitu. Iya. Itu beneran itu ya? Iya beneran. Jadi memang tidak malu itu. Saya ingin membayangkan bagaimana kalau saya masuk militer itu ya. Dan apa namanya? Dokter. Iya, dokter. Ada yang laki-laki. Apa namanya? Ada yang perempuan juga. Ada yang perempuan juga? Ada. Masya. Dan begini tuh. Oke, lanjut. Deko edit. Oke, jadi memang dites begitu ya. Dan Dan antum di mana ininya? Gugurnya di mana? Ya seperti biasa, kesehatan. Kesehatan. Kenapa? Perokok juga? Tidak. Tidak merokok? Waktu itu tidak merokok? Tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok. Kenapa jatuh di kesehatan? Yang tidak sehat apanya? Mentalnya? Kurang tahu sih sebenarnya. Atau kantongnya? Kan biasanya, ya kan? Mau saya bilang sebenarnya itu. Oke, jadi apa namanya ya, memang dari segi fisik waktu itu memang dari ada beberapa apa namanya penyakit ya, misalnya di bagian kaki. Oh, diperiksa semua ya? Iya, di bagian kaki memang ada apa namanya? Varises. Iya, seperti itu ya. Oke. Tapi sebelum persiapannya kan pasti biasanya kan kalau saya lihat, kalau orang mau masuk di militer, entah itu di kepolisian atau di TNI, itu pasti jauh sebelumnya itu dia sudah mempersiapkan fisiknya. Iya. Dan Anun juga melakukan itu. Ada. Karena tapi kan kita juga tetap dites kan apa namanya kesamaptaannya, lari, restok, apa semua kan tetap dites. Ada. Itu tidak lolos di situnya. Di situ lolos. Kesamaptaannya itu tidak masalah, cuma di. Berarti kalau sekarang saya minta Anda lari 10 putaran. Itu beda, Pak. Beda ya? Itu berapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu. Berarti Anda sudah ngakuin sekarang sudah tua ya? Bukan sudah tua, sudah bertumbuh. Sudah bertumbuh. Umur semakin berkurang. Jadi biar tidak terlihat tua itu dihaluskan bahasanya. Umur semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Jadi total berapa kali? Total berapa kali ikut TNI? 4 kali. 1 kali angkatan darat, 2 kali angkatan laut, 1 kali angkatan udara. Itu setiap tahun? Saya lupa karena itu kan beda-beda tempat. Angkatan daratnya di Sulawesi Tengah, angkatan udaranya di Sulawesi Tenggara, angkatan lautnya di Gorontalo 2 kali. Angkatan laut di Gorontalo 2 kali, iya. Tidak lolos juga. Tidak lolos juga. Nah setelah tidak lolos berarti kembali tadi antum di Luhuk, kita masih di Luhuk ini, belum kemana-mana. Nah selain damkar tadi sempat saya nyambi ngojek. Jadi ngojek seperti apa? Pakai Gojek atau apa gitu? Ngojek yang konvensional kayak dulu yang. Ojek pangkalan ojek lah. Pangkalan ya. Ojek pangkalan. Berarti waktu itu di umur sebelum 17 tahun sudah ada motor ya? Motor itu punyanya om saya. Jadi kan kalau di pemadam kebakaran itu saya kerja masuknya dari jam 7 pagi, pulangnya jam 7 malam. Tidak ada shift-shiftan ya? Ada shift-shiftan. Tapi selama setahun ini memang setiap hari, setiap saat itu pagi sampai ini ya? Pagi itu malam? Tidak ada libur. Tidak ada liburnya. Liburnya itu cuma di hari Minggu itu tetap masuk sih sebenarnya. Tapi pagi sampai malam itu? Iya, jadi dari misalnya kalau misalnya dapat jam 7 pagi, pulangnya jam 7 malam. Berarti 12 jam ya? 12 jam.
12 jam. 12 Setiap jam. hari tidak ada libur. Setiap hari tidak ada libur. Itu Saya kurang tahu. Cari aman. tapi dibayar lemburan lah ya. Jadi 100.000 itu 100 berapa gajinya? 125.000 per bulan. 125.000 itu mungkin gaji pokok, ya kan? Ada lemburan kan, misalnya dari jam 7 berarti kalau dari jam 7 jam kerja sesuai aturan sampai jam 5. Dari jam 8 nih sebenarnya. Jam 8 sampai jam 5. Ya kan? Itu kalau masuk Senin sampai Sabtu. Iya. Itu dari jam 9 Seminggu sampai 40 jam ya, gitu ya. Oke. Gitu. Jadi berarti kalau misalnya dari jam 5 ke jam 7 2 jam itu lumayan tuh lemburan tuh. Ah iya, kalau itu saya lupa, Oh, lupa Pak. ya? Saya lupa, Pak. Saya Lupa mencari kan aman, tidak ada, Pak. Oke, tapi itu proses ya. Itu proses sih Oke, sebenarnya. berarti sambil itu nggak cukup dong berarti ya kan? Iya. Secara finansial Finansial. juga angka itu nggak Iya, cukup. nggak cukup. Makanya antum Pulang ngojek. kerja, iya istirahat 1-2 jam, saya ngojek. ngojek lagi. Itu ngojek di apa namanya? Sampai jam berapa biasanya? Sampai capek, Pak. Sampai capek. Berarti bukan sampai ada target apa gitu Oh, kalau tidak. sudah dapat ini berapa puluh ribu atau ratus ribu, oke stop gitu. Tidak. Karena memang apa namanya? Dulu begini. Itu sebenarnya jadi plan B saya ketika tidak jadi di tentara. Waktu itu. Kalau tidak jadi tentara, jadi PNS saja begitu. Oke, jadi PNS. Karena pintu masuk jadi PNS Ya. itu di situ bisa. Oh begitu. iya, karena banyak juga ya. Tapi sebenarnya apa namanya? Income saya yang paling banyak itu dari ngojek itu. Waktu itu di Luwuk tahun 2006 rompi kuning kayak gitu. Itu apa namanya? Transportasi paling banyak itu ojek. Ojek, rompi kuning ya namanya, Iya, rompi. istilahnya ya. Kalau saya Di sana ya? Iya. Karena memang setiap tukang ojek di sana pakai rompi kuning gitu. Iya. Oke, berarti terorganisir ya? Ada koperasinya dan sebagainya? Itu saya tidak masuk di situ, tidak ada. Begitu. Oke. Karena memang dari segi letak apa namanya lokasinya. Ini yang menarik nih, teman-teman. Karena biasanya kalau kisah-kisah kita kan misalnya Kopi. dapat kisah. Mau kopi, ngopi. Kopi Om. Ngopi. Yanto. Ini bukan Yanto. Susi ya. Oke, kopi. Ada kopi, guys. Tenang, minum dulu. Terintimidasi anak sini. Bentar. Sebelum lanjut minum kopi ada satu yang ingin saya tanyakan dulu gitu. Biasanya kan kalau misalnya ngojek malam ini kan, ngojek malam ini banyak sekali kejadian-kejadian gitu. Yang kadang dari sisi horornya ada, konyolnya ada, bahkan yang dari sisi underground, sisi lendir-lendirannya juga ada gitu. Nah, saya tidak ingin Anda menceritakan semuanya, gitu ya. Ya kalau Anda ceritakan semuanya, saya yakin 1 jam podcast kita nggak cukup hanya berkutat di ojek aja gitu. Oke. Satu yang paling Anda tidak pernah lupa sampai sekarang. Kejadian waktu di saat ngojek. Oke. Saya dulu pernah ada apa namanya? Penumpang ya. Oke, penumpang. Itu om-om ya, lebih tua dari saya. Dia tanya dulu, kamu udah nikah belum? Belum, Pak. Sukanya perempuan apa laki-laki? Oh, tanya gitu ya? Gitu, ini dari zaman dulu sudah ada yang gitu, kita pelangi-pelangi itu ya? Iya. Dan itu pertanyaannya apa namanya? Makin lama makin ingin saya buang saja ini orang di belakang, saya bilang. Karena memang dari pertanyaannya jalan, tangannya juga jalan, Pak. Jadi Waduh. Parah ini. Iya, kalau cewek mungkin Anda teruskan ya, bahkan makin jauh makin bagus ya. Tapi ini Pak, bukan cowok, bapak-bapak lagi ya? Bapak-bapak lagi, Pak. Aduh. Oke. Terus jadinya gimana tuh? Dan waktu itu ya, apa namanya, saya lebih banyak diam dan ya, kalau ada pertanyaan saya jawab. Sebentar, lebih banyak diam atau lebih banyak pasrah? Di motor ini Pak masalahnya. Beda kan? Diam dan pasrah beda. Beda. Jadi ya diam ya berarti ya, bukan pasrah. Ya, intinya itu kejadian yang sampai sekarang masih ini ya. Bukan ada traumatisnya. Kita mungkin agak bikin jarak ya. Waduh. Pak, ya.
Sampai sekarang traumatis? Oh tidak. Oh tidak ya? Maksudnya Tapi masih terngiang-ngiang sampai itu yang sekarang? paling teringat sih, yang paling. Oke, gitu ya. Masih ingat wajah bapaknya? Ay, lupa saya. Ayo kita ke sana. Waduh. Oke. Parah, saya Tapi dia dikuliti bayar. ini, Bos. Tapi dia bayar. Dibayar ya memang. Dibayar. Ah. Oh dibayar? Ada dibayar? Anunya Oh, biaya. Aduh. oke. Sewa Gojeknya yang dibayar, ojeknya. Oh, saya kira Anda dibayar. Saya ngopi Tidak dulu, ya? Pak, ya. Oke, silakan ngopi. Rokok, Pak. Oke, jadi memang setahun di sana memang ngojek ya. Ngojek. Dan itu yang paling berkesan ya. Yang paling artinya bukan berkesan ya, tapi memang sampai sekarang masih teringat. Iya. Dan apakah itu yang bikin Anda berhenti ngojek? Tidak. Tidak juga ya. Saya berhenti saya jadi apa namanya, begitu saya dengar ada rekrutmen lagi angkatan udara di Sulawesi Tenggara, karena kebetulan Kesana lagi? Saya kesana lagi. Oke, jadi Anda ini hunting ini ya? Hunting rekrutmen. Hunting rekrutmen ya, tapi khusus TNI ya? TNI, khusus iya. militer ya? Militer. Pantas ini body Anda, postur Anda ini yang penting di sensor bagian Disensor. perut ya. Makanya gini ya. Jadi berarti 4 kali itu bukan hanya di Sulteng dan Gorontalo saja, tapi di Sulawesi Tenggara juga Tenggara. ada. Iya. Oke, dan tidak lulus juga? Tidak lulus juga. Kasihan sekali Anda ya. Iya sih. Kopi dulu kalau begitu. Oke, berarti kalau misalnya 4 kali berarti setiap tahun ya? Setiap tahun berturut-turut itu ikut? Iya. Berarti 4 tahun umur Anda habiskan untuk hunting rekrutmen kurang militer lebih. ya? Iya, karena 2007 saya lagi di berarti kalau misalnya kita bisa simpulkan, teman-teman, cita-cita Anda itu di saat itu memang benar-benar ingin masuk di militer. militer. Militer dalam hal ini adalah TNI ya? Sebenarnya Atau polisi juga? Sebenarnya mau polisi mau TNI sama sih sebenarnya. Pokoknya intinya adalah militer. Militer. Ya karena gini teman-teman, kalau misalnya hanya sekedar iseng, pasti hanya sekali aja ikut, aja, ya. tapi ini 4 kali ikut. 4 kali. Berarti memang benar-benar ingin banget ya? Benar-benar ingin banget. Itu kenapa? Itu memang dari diri Anda sendiri atau dari orang tua? Dari diri sendiri sih. Jadi Dari ada sendiri. beberapa teman-teman yang sering jalan dari SD sampai SMA. Aha. Ya memang kita apa namanya, cita-citanya sama. Dan alhamdulillah dari Berarti kalau Gorontalo bilang wawahea? bukan Bukan. wawahea, Jadi bukan ikut-ikutan wawahea, ya? Bukan. Jadi alhamdulillah dari beberapa orang, dari kurang lebih 5 orang kita, cuma 2 orang yang ada di yang jadi apa namanya, di kepolisian. Jadi kepolisian. Yang lain sama Alhamdulillah nasibnya dengan kita Anda. 3 orang yang mengubur cita-cita begitu. Jadi mengubur. Iya. Berarti ketika 4 kali Anda mengubur cita-cita Anda untuk jadi 4 kali masih saya tambah 1 kali masuk polisi. Oke, berarti 4 TNI, 1 polisi. 1 kali polisi. 1 Polri. Gagal juga? Gagal juga. Oke. Pada akhirnya Satpam. Pada akhirnya saya jadi satpam. Oke, sebentar sebelum ke Satpam. Anda kok tahu perjalanan hidup saya? Iya, kan saya riset, Pak. Risetnya bukan hanya semalam gitu, tapi sudah berapa tahun karena udah dekat. Tapi banyak yang nggak tahu. Oke, sebelum kita ke Satpam itu, Anda berarti 4 tahun dan kemudian total berarti berapa tahun Anda di rantau gitu sebelum balik lagi ke Gorontalo? Dari daerah perantauan Anda pertama itu pasti Luwuk ya. Iya, Setelah itu Kendari. Kendari. Setelah itu Saya balik ke Gorontalo. balik Gorontalo. Total di Sulteng dan Hampir 2 Sultra tahun ini, sih. Hampir 2 tahun Iya. ya. Nah, itu sendiri ke sana atau orang tua gimana? Saya sendiri. Sendiri. Jadi orang tanya ke orang tua oke. Iya, orang tua. Alasannya apa itu untuk masuk tentara? Iya. Mereka tahu nggak Anda di damkar, Anda ngojek? Tahu kondisi Mereka tahu saya, ya? mereka tahu. Dan mereka support. Mereka support. Oke, karena teman-teman ya, di zaman kita gitu ya, orang-orang seperti Alfian dan orang tuanya yang mensupport apapun aktivitas anaknya yang berusaha mandiri itu jarang banget loh dulu. Karena dulu jualan aja kita dilarang, Iya. dilarang ya kan? Nah, tapi Anda, Masya Allah banget Dan ya. saya masih ingat dulu setiap hari Sabtu misalnya saya ke wartel ya. Wartel, oke. Wartel saya telepon ke sini. Jangan malu untuk ngomong wartel. Kita sudah terlihat tua tidak masalah gitu. Jadi tidak masalah. Jangan pura-pura Iya. Wartel aja. Kayak zaman kita memang wartel, Pak. Jadi tidak usah ini lagi. Oke, wartel Jadi, nelpon. Jadi Dan kan lokal ya. orang tua tahu kondisi saya seperti apa. Oke, jadi cerita gitu. Begitu. Pulang nikah. Nikahnya kapan tuh? Nikahnya itu 2000
Iya, pas pulang 2007. Pas pulang ya. 2007 akhir. Berarti setelah Anda gagal di rantau ini ketika apa namanya? Masuk tentara, masuk polisi itu gagal, tes dan sebagainya, juga jualan apa namanya? Di ngojek juga gagal gitu ya. Iya. Dan sempat jualan parfum ya katanya. Waktu di Wah, itu setelah nikah. Setelah nikah ya. Oke, berarti kita skip dulu berarti. Berarti balik ya? Balik ya? Saya balik ke Gorontalo waktu Balik itu. langsung nikah. Belum, saya masih masuk polisi waktu itu. Oke, gagal. Gagal. Saya sudah tahu pasti gagal. Saya sudah tahu. Oke. Gagal lah. Terus nanti di Desember itu 2007 baru saya nikah gitu. Berarti posisi saat nikah tidak ada pekerjaan waktu Ada. itu? Jadi Saya berarti kerja dulu di apa namanya? Kuliah dulu. kuliah dulu. Oke. Jadi karena gagal masuk polisi, saya kuliah. Oh, berarti kuliah ini tempat pelarian ya? Iya, bisa jadi. Oke. Kuliahnya kan Iya. tetap Kuliah di mana, Pak? larinya ke Fakultas Hukum. juga? Hukum ya. Oke, hukum ya. Biar masih ada Masih apa ada namanya? cocokologinya penegak ya. hukumnya gitu. Kuliah di mana, Pak? Di universitas ternama di Gorontalo. Apa? Sebut aja nggak apa-apa. Universitas Gorontalo. Oh, ini pas Gorontalo ya? Masa depan kian pasti. Oke, siap. Oke, lanjut. Masa depan kian pasti ya. Ada editor, Pak. Oke, sempat kuliah ya? Sempat kuliah sampai semester 5 waktu itu. Sampai semester 5? Biasanya orang kuliah itu sampai semester 8, Pak. Baru wisuda. Berarti sampai semester 5? Iya, Enggak saya wisuda kan berarti. alumnus. Alumnus ya? Iya. Hampir. Alumnus. Hampir alma mater. Ya, memang mau kuliahnya sebulan, 2 bulan, itu tetap alumni namanya. Iya. Iya kan? Tapi permasalahannya jadi alma mater atau tidak gitu. Ya kan? 1 bulan pun alumni, Pak. Iya. Berarti tidak lanjut ya? Tidak lanjut. Sebentar. Berarti waktu itu pulang, ini menarik ini. Waktu pulang dari rantau, karena terus terang Pak, saya tidak di umur segitu, saya tidak mengalami hal itu gitu. Okay. Nah, jadi ini menarik buat saya, teman-teman. Ketika pulang gagal, katakan saya gagal ketika mencoba nasib di rantau, macam-macam dan sebagainya, itu ternyata juga gagal, mengikut ini gagal, pulang kuliah. Nah, itu waktu ngomong ke orang tua seperti apa? Apa namanya? Ingin kuliah aja atau Waktu itu orang tua tahu kondisi psikologi saya kan. Oke. Orang tua tanya, ya kamu maunya apa gitu. Kalau mau jalan-jalan nanti ini uang silakan jalan-jalan gitu. Saya bilang saya mau kuliah saja gitu. Kuliah saja. Kuliah 5 tahun di Fakultas Hukum. Bukan 5 tahun ya. Semester 5 ya. Berarti 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sama kayak nasib Anda waktu di perantauan ya, 2 tahun lebih 2 tahun. Jadi memang sudah diukur ya? Diukur setiap memang. 2 tahun setengah itu ketika tidak sistematis ya. Jadi gagalnya itu sistematis, Pak ya. Jadi sudah diukur, sudah ditarget. Target saya 2 tahun setengah, ketika gagal mundur. Coba lagi 2 tahun setengah gagal mundur gitu ya. Mengulang kegagalan. Mengulang kegagalan. Sistematis banget kegagalan Anda, Pak. Oke, gagal kenapa? Kenapa putus? Apa namanya? Banyak sih sebenarnya persoalannya. Pertama, saya waktu itu kuliah sambil kerja. Oke, kuliah sambil kerja. Berarti saat itu kuliahnya mati lampu. Mati lighting. Evaluasi editor dan tim kita di belakang ini kok sanksi. Pakai baterai apa ini? Cas, Kak. Oh, charge ya? Bukan alkalin. Bukan. Alpian. Alpian ya? Oke, pas banget berarti. Oke, kita kembali ke topik ya. Gagal karena, ya sebentar, sorry. Belum, kuliah sambil kerja? Kuliah sambil kerja. Kerja apa, Pak? Waduh. Waktu itu saya jadi apa namanya? Jadi marketing. Marketing ya? Marketing di apa namanya, di salah satu dealer di pas depan kampus. Oke, dealer kendaraan, dealer motor ya. Honda waktu itu. Oke, dealer motor Honda. Oh, Anda berarti mengajak orang untuk bukan beli motor. Beli motor ya, bukan nyicil motor. Tapi kalau Itu persoalan lain. oh gitu ya.
Oke. Oke, berarti kerja sambil kuliah ya? Kerja sambil kuliah. Kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah? Kuliah ngerjain tugas-tugas. Jadi marketing ya? Jadi marketing. Berarti jiwa bisnis. Jadi militer nggak kesampaian. Jadi kayaknya marketing. itu apa namanya, cikal bakal saya jadi digital marketer ya. Oke. Dia sudah pengen mancing-mancing biar lompat. Masih panjang kita. Oke, jadi marketing. Jadi marketing. Nah, itu jadi salah satu alasan kenapa saya berhenti kuliah. Karena kerjanya. Karena fokus kerjanya waktu itu kan kita apa namanya, itu dealer baru buka di depan kampus. Pas ada rekrutmen saya bilang saya masuk dan waktu itu saya diterima. Oke. 3 orang diterima, kemudian kita kerja 3 bulan kalau nggak salah waktu itu, dan saya dapat apa namanya kayak reward gitulah. Jadi karena penjualan terbanyak waktu itu diangkat jadi apa namanya, kolektor gitu, dipindahkan ke tempat yang Kolektor. yang punya gaji tetap. Kalau di marketing kita nggak punya gaji tetap. Jadi kalau misalnya marketing ya, iya. kelar is everything. Jadi jual semuanya. Tidak ada gaji tetap. Tidak ada gaji tetap. Jadi pindah ke kolektor. Pindah ke kolektor dan daerah jangkauan lebih luas, Pak. Oke. Kerjaan jadi lebih banyak gitu. Jadi memutuskan untuk ini, off kuliah begitu. ya. Off kuliah. Berapa lama Anda kerja di ini? Waduh, lama, Pak. Lama ya? Iya. 2 tahun setengah? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oh, Iya. wah, ternyata Anda Hampir mulai 2 tahun. mengecilkan kegagalan ya. Mulai belajar dari 2 tahun setengah kali 2. Jadi Anda nggak 2 tahun setengah lagi di situ. Iya, ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Kemudian baru kemudian apa namanya? Baru saya menikah. menikah. Nanti jadi menikah itu sudah ada kerja. Sudah ada kerja. Ketemu sama istrinya di mana tuh? Kan waktunya habis buat kerja, kuliah dan sebagainya, ketemu sama istrinya Waktu di itu mana? kan saya anak band, Pak. Woi, anak band ya. Anak band apa gitu? Kan genre musik ini banyak, Pak. Punk, jazz. Organ tubuh ya. Genre musik banyak, Pak. Anda yang mana? Jokes orang tua itu, Pak. Dark jokes ya, jokes bapak-bapak. Harap maklum ya, teman-teman. Genre musiknya apa, Pak? Hip hop, man. Oh, ya hip hop ya. Oke, hip hop ya, sama Eko Show ya. Hey bro, Eko, kalau Anda nonton ini salah satu fans Anda ya. Jadi jangan lupakan dia. Hip hop. Hip hop. Bentar, anak band. Kita harus perjelas, clearkan dulu nih. Anak band itu orang ketika dia ngeband, yang dikatakan anak band itu ketika dia ngeband atau dia jadi penonton bayaran. Saat ada yang ngeband, kemudian dia ikut komunitasnya atau apa gitu. Anak band ya. Berarti Anda nyanyi juga di panggung. Iya, di panggung. Di panggung. Di panggung, tapi saya di bagian Pegang-pegang kan 2 orang. listrik. Enggak. Vokalisnya kan ada 2 orang, Oke. yang perempuan sama saya yang nge-rapnya. Oke, nge-rap ya. Coba satu mbak. Waduh, freestyle. Freestyle dulu tentang kopi deh. Oh, iya, sudah. Satu majas. Skip, bos. Katanya anak band ya. Katanya anak band. Ya. Coba nge-rap dulu satu deh. Itu skill 10 tahun yang lalu, Pak. Ya setidaknya kan. Anda kalau misalnya ditanya tentang nozzle dan sebagainya untuk damkar masih ingat kan? Iya, masih. Iya, kan? Tapi itu beda, Pak. Beda. Nah, saya kan bukan tanya perbedaannya. Saya nanya balik ke belakang lagi dulu ini. Waktu ngojek Anda ketika nanya Iya. penumpang, itu masih ingat ya? Masih. Masih ya? Kapan Anda belajar bawa motor? Wah, lama, sudah lama. Lama ya? Iya. Dan sampai sekarang masih ingat? Masih. Ya berarti kan nge-rapnya juga masih ingat lah. Nge-rapnya nggak setiap hari, Pak. Nge-rap gitu itu ya? harus setiap hari. Bangun tidur melatih mulut. Oh, gimana? Gitu. Melatih gimana? Latihan Anda waktu nge-rap itu- Latihannya ya, misalnya itu kayak kopi, kita mau bikin apa Jadi namanya? Apa Iya. namanya istilahnya itu? Biasanya kita mau freestyle begitu, Pak. Oke, freestyle. Jadi Sambil goyang, Iya. salto dan sebagainya. Begitu. Anda juga salto? Tidak. Oh, tidak ya. Koprol ya. Berapa lama Anda jadi anak band? Jadi waktu itu kan sebenarnya kita band-band yang apa ya, aliran slow rock. Oke, Tapi bentar. Yang saya pikir, apa yang ada di pikiran Anda dari
pengen masuk militer gagal, jadi mahasiswa juga gagal, marketing juga gagal, langsung kepikiran ingin jadi anak band. Itu yang dipikiran Anda apa? Dulu begini, tahu kan di Sulteng itu ada namanya Chef Band, tahu kan? Chef Band ya. Yang sampai sekarang tersimpan rapi dia. Bukan. Ada dulu waktu di pemadam kebakaran, kita pernah hadir di konsernya. Dan saya dari situ mulai suka, ternyata jadi anak band itu keren ya? Keren begitu. Beberapa kali di konser-konser kita pemadam kebakaran yang nyiramnya seperti itu. Demo tidak? Demo tidak. Demo turunkan? Tidak. Ini enggak ya? Nah, pas pulang ke Gorontalo, kebetulan waktu itu lagi musim-musimnya festival band di Gorontalo gitu. Nah, saya mulai dengan teman-teman begitu. Tapi ternyata genre musik saya lebih suka ke hip hop. Akhirnya saya bilang, mending kita undang satu orang perempuan yang nyanyi, saya di bagian rapnya gitu. Jadi Anda leadernya ya, karena ngatur-ngatur itu ya? Ya, tidak sih sebenarnya. Jadi G-Town ya. Kalau dulu kan ada teman-teman saya banyak G-Town ya. Anda di situ juga? Saya sering ke situ. Sering manggung dengan G-Town-nya? Tidak. Tidak. Saya pikir sering manggung dengan G-Town-nya ya. Tidak sih. Jadi berarti ketika Anda menikah, yang Anda maksud kerjaan itu adalah anak band ya? Iya. Tidak, kan waktu itu saya... Ya, karena jangan bernegatif thinking ya teman-teman ya. Memang anak band juga itu ya pekerjaan. Itu banyak yang sukses, apalagi Gorontalo ya. Eco Show juga gitu ya. Cuman waktu itu Anda gagal dari militer, gagal masuk jadi mahasiswa juga gagal, gitu ya. Lalu kemudian dengan band gitu, lalu kemudian menikah gitu. Nah, berarti saat itu yang Anda bilang Anda bekerja, itu di anak bandnya atau di marketing Honda ini? Di marketing. Berarti sambil... Itu hobi waktu. Hobi ya, berarti bukan profesi ya? Bukan. Makanya tidak lanjut juga ya? Tidak lanjut. 2 tahun setengah juga ya? Saya lupa, Pak. Ya pasti 2 tahun setengah. Jangan mengulang angka, Pak. Nah, menikah. Ini menarik nih, karena memang setiap saya pun sudah menikah dan biasanya ya kecenderungan orang gitu ketika dia masih lajang lalu kemudian dia menikah itu dari sisi prinsip hidupnya, dari sisi pola pikir hidupnya, kemudian juga kondisi hidupnya itu pasti berubah total. Nah, Anda merasakan itu juga nggak? Sangat merasakan itu. Merasa poin-poin seperti apa yang Anda rasakan waktu ketika Anda bangun pagi itu sudah ternyata ada pasangan Anda di samping Anda gitu. Itu apa yang Anda rasakan waktu itu? Hidup lebih teratur, Pak. Tujuan hidup lebih jelas. Apa ya? Nah, banyak itu enaknya. Yang nggak enaknya apa? Kita mau bahas yang nggak enaknya di sini, bukan yang enaknya. Ini mau pesan-pesan ke jombloers atau... Ya terserah, bebas lah. Nanti teman-teman yang nonton yang akan menilai gitu, apakah ini jadi pesan baik atau jadi pesan buruk. Menikah itu sebenarnya enaknya itu cuma 25%, Pak. 75%-nya? 75% enak sekali, Pak. Enak sekali ya. Iya. Itu ya para jomblo. Saya tidak menunjukkan Anda yang di kamera, tapi yang di belakang kamera yang saya tunjuk. 25% itu enak. Selebihnya itu enak banget ya, teman-teman. Nah, menikah lalu kemudian punya anak Anda setelah berapa tahun menikah? Saya punya anak itu baru sekitar hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun baru dapat anak. Baru dapat anak gitu ya. Jadi lumayan lama ya. Lama. Nah, di rentan 10 tahun ini ketika ini apa yang Anda lakukan saat itu? Untuk bukan, jadi kita nggak ngomong ke sana. Maksudnya aktivitas Anda, ya. Kerjaan apa gitu. Setelah menikah memang saya karena waktu itu sudah bukan lagi di marketing, sudah di kuliah juga sudah putus, kemudian sudah jadi kolektor. Jadi mantan ya? Iya. Jadi mantan. Lanjut. Kemudian saya resign dari Honda tadi. Iya, dari Honda tadi. Anda lumayan lama di Honda ya? Lumayan lama, Pak. Lumayan lama. Honor daerah, bukan? Bukan ya? Bukan. Bukan.
Ya Honda emang motor ya. Honda motor. Oke, siap. Habis itu saya jadi honorer, Pak. Oh, ternyata memang masih ada keterkaitan Honda Iya. dan honorer ya. Masih nyambung. Jadi apa namanya? Setelah dari Honda, saya pindah Ke honorer. Jadi honorer. Honorer di Damkar lagi bukan? Bukan, Oh, bukan. Saya kira di Damkar lagi di mana? Di sekolah waktu itu. Di Sekolah di mana? Madrasah Al Khairat. Al Khairat ya, Ustaz Sarmada ya. Ais. Oke, mengajar di sana. Saya waktu itu sebenarnya diperbantukan di bagian tata usaha, tapi jadi lama-lama jadi mengajar gitu. Oke, mengajar ke anak-anak sanawiyah ya berarti ya, MTS ya. Iya. MTS berarti SMP 1 kelas 1 kelas 2 kelas 3 Anda Itu ngajar? kan iya. Ngajar apa? Enggak, saya ngajarnya di SD SD. ngajar dulu ada namanya TIK. Oke, TIK ya. TIK Oh, itu- karena Anda basicnya adalah anak band tadi ya? Oh, bukan ya? Oh, TIK ya, apa namanya? Teknik Teknologi Informasi Komunikasi kalau nggak salah. Ketahuan di umur. Oke, jadi ngajar komputer ya? Ngajar komputer, Jaringan ya? Jaringan. Pengalaman dari mana Anda bisa-bisanya di sekolah itu? Kan ada kurikulumnya, Pak, tinggal dibaca. Oke, jadi baca ya? Iya kan. Oke, terus komputer. di situ lama juga ya? Lama juga ya, sekitar sampai 2000 berapa ya? 2013 kalau saya tidak salah. Waktu itu istri di rumah atau kerja juga? Waktu itu istri juga kerja di puskes di Perawat ya? Iya. Anda perawat ya? Iya. Oke. Jadi kita kerja berangkat bareng setiap hari Oke. ke bagian arah. Bahagia sekali Anda waktu itu ya? Iya, motoran, Pak. Oke, Masya Allah. Insya Allah. Jadi berarti 10 tahun itu di Al Khairat ya? Oh, enggak 10 tahun, Oh, Pak. berapa tahun? 2 tahun setengah juga? Iya, kurang lebih 2 tahun setengah. Kayaknya angka 2 tahun setengah ini keramat buat Anda, Pak. Oke, 2 tahun setengah juga kemudian keluar Iya. resign. Saya resign 2013 dari situ. Oke, 2 tahun setengah ya berarti 2 ya. tahun setengah. Oke, kemudian Kemudian saya lagi masuk. nunggu ada satu punchline yang mau saya buat, tapi biarkan dia yang nanti akan cerita. Ya. Aduh. Oke, setelah resign dari situ, Saya dari situ langsung masuk di salah satu industri farmasi yang ada di Gorontalo, Pak. oke, sebagai sebagai apa? Ini menarik nih. Seruput kopinya dulu, Pak. Mau nambah? Kementaran, Pak. Oke. Dari situ saya masuk di perusahaan 2013 itu. ya? 2013 karena waktu itu saya bilang ada rekrutmen IT kalau nggak salah waktu itu. Buka lowongan untuk IT. Oke, Anda masuk. Saya masuk dan Keterima? Diterima, Pak. Alhamdulillah. Terima. HRD-nya bilang, alhamdulillah Bapak hari ini diterima Oh, iya. setelah ikut tes. Kabar baik buat kabar baiknya istri, kabar baik buat orang tua juga. iya. Oke. Dan HRD-nya bilang, alhamdulillah dia tanya begini, Pak. Bapak mau kabar baiknya atau kabar buruknya dulu? Waduh. Ada saya kabar bilang, buruknya juga ada ya? kabar buruknya juga. Oke, harus Saya bilang, bayar. Oh, tidak? Bukan. Oh, Saya bilang saya kira harus kabar bayar. baik dulu, Pak. Saya bilang kabar baik dulu. Oke. Nah, kabar baiknya Bapak diterima di perusahaan ini. Oke. Kabar buruknya apa, Pak? Saya bilang, katanya kabar buruknya posisi yang Bapak yang Bapak tuju itu sudah tidak ada, sudah terisi. Sudah terisi. Nah, yang ada tinggal Saya Pak itu Pak yang masih Pak. Oke, lanjut Pak. Oke. yang ada itu tinggal bagian office boy. Office boy. Kalau Bapak mau terima, hari ini bisa langsung kerja. Kalau tidak, silakan balik kanan gitu. Jadi apa yang ada di pikiran Anda waktu itu disampaikan kabar buruknya itu, apa yang ada di pikiran Anda saat itu? Ngeri-ngeri sedap, Pak. Coba jelaskan lagi, ngeri-ngeri sedapnya seperti apa itu? Karena peralihan saya dari waktu masih di sekolah, masih ngajar, terus tiba-tiba masuk di situ jadi office boy. Saya belum pernah menjalani profesi itu sebelumnya. Berarti Anda tolak? Gitu. Tidak, saya langsung terima. Terima saat saya itu? berpikir hanya 3 detik waktu itu. Oke, 3 detik. Anda kayak Soekarno ya? 3 detik. Soekarno Karena 3 itu- detik pertama itu kata Om Helmi adalah hook di TikTok. Oke, hook di TikTok. Kita belum bahas TikTok, Pak. Jadi jangan Anda kayak Soekarno ya? Soekarno, Akbar Tanjung, itu mereka bisa mengambil keputusan dalam waktu 3 detik. Dalam waktu 3 detik, Pak. Ya, jadi Anda ambil. Karena memang Tanpa harus diskusi dulu dengan istri. Anda sudah beristri loh. Iya. Saya Tanpa harus diskusi tanpa harus dulu. diskusi karena memang kondisi hidup memaksa saya untuk memilih itu. Oke, gitu ya.
Kondisi hidup. Iya. Nah, setelah pulang gimana nih? Yang menarik ini adalah informasi yang nanti akan dia sampaikan ke istrinya gitu. Dan itu Saat itu langsung kerja. langsung saya kerja. Berarti nggak pulang dulu, besok baru kerja atau langsung saat itu Langsung juga? saat itu saya Tanda kerja. tangan kontrak dan sebagainya. Iya. Gajinya Tiga- berapa, Pak? Gajinya apa namanya? Standar. Standar Gaji itu berapa? Standar itu bukan angka, Pak. Standar Ketika ada orang bertanya berapa, itu jawabnya berarti angka, bukan kalimat. Ya. itu oke. Gajinya berapa, Pak? Alhamdulillah. Jadi bukan kalimat. Anda ditanya berapa, bukan diajak bersyukur. Waktu itu gaji saya kalau tidak salah berapa ya? 2 juta kalau nggak 2 salah. juta ya? Iya. Di tahun Tahun 2013. 2013, gede itu loh. Iya. Iya. Ha. Makanya Anda terima. Jadi Saya Anda terima. nggak lihat saat itu, berarti yang ada di pikiran Anda bukan masalah job desk-nya, Iya. tapi angka gajinya. Angkanya karena memang apa namanya? Orientasi saya uang waktu itu memang Oke, butuh uang. jadi butuh uang ya. Nah. Oke, lanjut. Kemudian penyampaian ke istri gimana? Saya rahasiakan itu selama saya jadi office boy di Berarti Anda berbohong ke istri. bukan berbohong. Saya cuma bilang saya diterima kerja. Oke. Saya cuma bilang saya diterima kerja dan selama kontrak 3 bulan itu saya tidak kasih tahu istri. Cuma waktu itu memang istri sempat curiga. Karena kan kerjaan saya waktu itu lebih banyak fisiknya kan. Oke, Bersihin iya, bersihin Iya. nyiramin kopi kan. Oke. Istri sempat tanya, katanya dia bilang gini, kamu katanya kerja. Bentar. Pas pulang nih, Anda pulang ke rumah setelah kerja saat itu diterima, pulang ke rumah, pasti istri nanya dong, gimana tadi interviewnya, keterima atau tidak? Iya. Gitu. Nah, percakapan itu seperti apa? Saya penasaran dengan percakapan itu. Saya tidak bilang kalau saya di posisi apa, cuma saya bilang alhamdulillah saya diterima dan sudah mulai kerja. Oke, Begitu. gaji gajinya sekian Oke. begitu. Suasana Diterima. kerjanya bagus dan sebagainya, Oke. religius dan Oke, sebagainya yes. seperti itu. Anda kayak meng-highlight religiusnya di situ ya. Oh iya sudah nanti Itu kita value paling Iya, besar ya iya, di tempat value-nya kerja itu. kalau ada ini oke. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut. Dan Itu, itu kerja beberapa kali istri memang sempat nanya, katanya begini, kamu kok katanya kerja di ruangan, Komputer ya? di IT komputer, otomatis kan ada AC-nya. Oke. Terus kenapa akhir-akhir ini memang apa namanya kaosnya sering keringatan, jadi sering basah pas pulang ke rumah. Oke. Saya bilang kan apa namanya kita lagi masa training, ada kalanya kita ngerjain job-job yang lain, nggak selamanya di situ. Nah, masa training 3 bulan. Iya 3 bulan dan Oke. itu apa namanya saya baru bilang ke istri setelah 3 bulan bahwa saya ada di bagian office boy. Ini menarik nih. Ada saat posisi ketika kita harus berterus terang ke pasangan kita. Nah, itu ada banyak hal yang bisa terjadi gitu. Karena memang saya pun mengalami itu. Kita sebagai laki-laki itu biasanya kan tertutup sekali dengan masalah gitu. Iya. Laki-laki konon katanya sesuai riset gitu. Ketika laki-laki itu punya masalah, apalagi ketika dia sudah beristri, dia pasti akan menutup rapat-rapat masalah itu dulu ke istrinya. Dia akan selesaikan dulu. Lalu kemudian ketika sudah selesai baru dia bilang, dia sampaikan ke istrinya. Nah, Anda waktu menyampaikan, karena posisinya waktu itu kan belum selesai dong masalahnya. Belum. Iya kan? Iya. Masih di posisi itu kan? Masih di posisi itu. Nah, saat itu seperti apa Anda menyampaikan ke istri Anda? Saya sorry. Sudah punya anak nggak waktu itu? Belum ya? Belum ya? Oke. Belum. Waktu menyampaikan itu seperti apa? Jadi waktu itu saya sudah dapat kabar saya mau dipindahkan ke bagian satpam. Oke. Bagian satpam. Dapat kabar? Iya. Saya bilang ke istri, alhamdulillah saya ada ada kenaikan gaji. Oke. Ada kenaikan gaji, ada tunjangan. Ada tunjangan. Dan posisinya bergeser ke bagian satpam. Gitu. Anda ngomongnya ke bagian satpam? Iya, bagian satpam. Dan sengaja saya bilang ada kenaikan gaji biar kabarnya tidak terlalu shock. Iya. Bikin istri Anda shock ya? Iya, saya bilang Istri Anda nggak nanya gitu?
naik ke satpam, berarti posisi Anda dulu apa? Nanti waktu itu saat itu baru saya Dia terus nanya? terang. Istri Anda nanya? Iya, dia nanya dan saya terus terang selama ini saya di bagian office boy seperti itu. Oke, reaksi istri Anda gimana waktu itu? Waktu itu cuma diam saja. Oke. Diam saja ya. Terus saya bilang ya sudah. Marah atau Tidak apa? sih, tidak marah, ya? tidak marah. Oke, diam Tidak aja. marah, cuma dia sempat bilang Kecewa? dia bilang begini. Memang dia sudah curiga, Oke, gitu. Dia tapi sudah tidak curiga protes. karena dari pakaian saya sering keringatan Basah, begitu, keringatan. sering basah seperti itu. Cuma Oke. waktu itu dia tidak marah, alhamdulillah, karena memang dari sisi penghasilannya bertambah. Oke. Dan memang benar dijanjikan jadi security, jadi satpam, akhirnya memang jadi satpam juga. Memang jadi satpam juga Jadi saya. satpam, ya? Jadi satpam. Oke, berapa lama itu prosesnya itu? Dari office boy ke satpam? 3 bulan kalau tidak salah saya langsung jadi satpam. Satpam kemudian naik lagi. Satpam kemudian kurang lebih hanya beberapa bulan saya tiba-tiba diangkat jadi koordinator satpam. Koordinator satpam. Oke, makin naik lagi. Naik lagi, kemudian waktu itu saya diutus oleh perusahaan untuk ikut pelatihan satpam. Oke. Pelatihan satpam, pulangnya dari pelatihan, dari pendidikan ya. Pendidikan. Pendidikannya. Jadi tercapai juga cita-cita Anda untuk jadi militer ya. Alhamdulillah saya di sana dididik oleh, Semi militer berarti. Iya. Ya. dididik. Dididik. Jadi merasakan bagaimana suasana Oke. pendidikan. Dan itu yang memang Anda harapkan ya. Tidak bisa mendidik, jadi dididik pun tidak masalah oleh militer. Iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terwujud Iya, berarti terwujud. ya. Setelah Itu- sekian tahun ya. Begitulah cara Tuhan. Iya. Oke, lanjut. Dan waktu itu sepulangnya dari pendidikan, alhamdulillah waktu itu juga saya jadi terbaik ya. Jadi, Satpam, oke, satpam terbaik. Satpam terbaik. Di angkatan Anda. Di angkatan saya, dan itu pertama kalinya di Gorontalo waktu itu. Oke. Karena pulangnya saya terbaik. Terbaik diangkat jadi TNI tidak ya? Oh tidak. Oh, tidak ya. Oke. Saya diuji cobakan 2 minggu Pak di perusahaan karena dapat penghargaan. Jadi dari Polda itu datang ke perusahaan. Oke. Dia sampaikan ke direktur bahwa alhamdulillah utusan Anda itu jadi Terbaik. terbaik di Oke. pelatihan di pendidikan satpam. Waktu itu saya diuji cobakan 2 minggu di bagian HRD Pak. Berarti bukan lagi di satpam setelah Anda. Bukan. Ah, Waktu itu itu pikiran HRD bos Anda di itu saat bagian itu ya? bagian HRD lagi kosong Pak, lagi kosong. Dan oke. saya sebelumnya itu memang saya sudah sering pendekatan dengan HRD sebenarnya. Oh, Anda menjilat ya? Oh, tidak. Jadi waktu itu HRD-nya Pantas karirnya naik cepat ya. Anda pintar menjilat juga ternyata ya. Oke, ada pendekatan dengan ya, dengan jadi ada bos beberapa ya. yang saya coba bantu, misalnya dari soal desain dan sebagainya. Saya Oke. sharing dengan Anda kan. Ya, minimal berbagi beberapa ilmu tentang komputer, Photoshop Oke, dan sebagainya. Saya berbagi. Canva enggak ya? Ya, Canva waktu itu belum ada, Pak. Bukan ya? Oke. Dan akhirnya karena mungkin direktur melihat sudah ada kedekatan dengan Sudah bagus Anu, Anda, ya. cara Anda menjilat. Diangkatlah jadi HRD ya. Diuji cobakan saya kurang lebih 2 minggu di bagian HRD. Oke, dan berlanjut Dan berlanjut sampai beberapa tahun, Pak. di situ ya. Di situ. Berapa? Jadi praktis Anda di perusahaan itu. Setelah itu resign. Saya resignnya di akhir Desember 2016. 2016. Iya. Berarti waktu itu kalau misalnya Anda nyimak dari awal, yang saya bilang di 2012 Anda saat chatting ke saya itu berarti itu sudah di perusahaan itu ya? Itu waktu belum, Mbak, belum. Belum ya? 2012 saya melihat Om Iswan lagi ngisi di acara Blogilisius. Blogilisius. Itu Oke. saya pakai keki, Pak. Oh, jadi masih di Al Khairat. seragam. Masih di Al Khairat, Pak. Oh, Saya- benar. Anda 2013 baru ke ini ya. Jadi- Saya nyimak loh. Anda 2013 baru ke Iya, perusahaan farmasi 2013 ini baru ya. ke perusahaan begitu. Oke, makanya Anda sudah tidak chat-chat saya lagi ya. Sudah dapat job yang bagus ternyata ya. Jadi Anda berhenti ngeblok di situ ya. Oke, berapa tahun Anda di 3 tahun berarti. 3 tahun, 2013 sampai 2016 saya baru Oke, resign. resign. Setelah resign, Setelah resign 2016, saya kerjanya nggak karuan, Pak. jadi marketing lagi ya. Makelar is everything. Nggak, itu sudah punya anak. Sudah punya anak, ya. Alhamdulillah 2016 itu anak pertama. 2016 anak pertama. Iya. Di saat Anda resign, Anda
apa namanya? Anak Anak saya pertama baru lahir. hitungan 6 bulan kalau nggak salah ya. Oh sama ya kayak saya ya. Anak pertama saya lahir itu saya ketika itu resign dari pekerjaan. Iya. Dan itu jadi titik terendah Anda atau gimana? Itu sebenarnya keputusan yang memang saya buat 1 tahun resign? sebelum. Resign karena memang orientasi saya sudah berbeda, Pak. Bukan uang lagi. Sudah bukan uang lagi. Karena udah kaya ya. Bukan. Hasil menjilat tadi. Bukan ya. Oke. Orientasinya berubah. Orientasinya berubah. Oke. Menarik nih. Waktu itu kan memang apa namanya? Waktu pertama masuk kan memang uang. Oke. Lama-lama kerja sudah ada saving untuk keluarga, sudah ada anak, dan waktu itu kebetulan memang anak sering sakit, masih kecil ya. Oke. Istri saya sendiri di rumah, istri sendiri, dan kehadiran saya di rumah itu dibutuhkan waktu Oke. itu sebenarnya. Ini di luar apa namanya? Hal-hal yang lain yang mempengaruhi saya resign ya. Oke. Itu sebenarnya anak itu jadi alasan saya. Jadi salah motivasi satunya. paling besar untuk Iya, resign. karena 10 tahun loh Pak saya nunggu anak. Iya, paham. 10 tahun saya nunggu anak, dan pada saat libur ada kerjaan, kemudian iya begitu kan, kita kerja untuk keluarga. Iya. Gitu. Oke, jadi berarti saat itu anak itu memang masih masa-masa butuh kehadiran orang tuanya. Iya. Ibu sama bapaknya. Tetapi di satu sisi juga kan ada butuh untuk ekonomi. Iya. Susu formula tidak murah loh untuk bayi. Apalagi Pak, iya. Nah, itu Susu popok. Iya, popok. Apalagi zaman kalau masih beberapa bulan itu, masih 6-7 bulan itu kan popoknya juga harus. Iya, betul. Susu formula juga mahal dan kemudian cepat habisnya. Cepat habisnya. Tapi kenapa Anda berpikir untuk resign? Itu dorongan terbesarnya itu memang karena saya ingin waktu itu keluarga, apalagi anak saya butuh kehadiran saya. Oke. Anda punya plan A lah atau plan B lah ketika saya resign, nanti untuk biaya susu dan sebagainya itu dapat dari mana, itu Anda punya plan itu juga? Iya, plannya waktu itu saya rencananya memang mau jualan online. Oke, jualan online. Jualan online karena memang sudah sering lihat apa namanya video-video jualan online. Oke. Jaga jualannya. Oke. Oh, di situ berarti ya? Yes. Kita ketemu. Iya, berarti pas matching berarti teman-teman ya. Dulu kalau misalnya tidak salah 2016 ya? 2016 itu kita ketemu, itu di satu kafe yang tempat saya biasa nongkrong. Asli. Yes. Sampai sekarang saya ternyata nggak dikasih saham juga di situ. Tapi apa namanya, dari situ awal mula kita ya. Iya, ketemu. Kita ketemu ya. Teman saya. Oke, teman Anda ya. Iya. Lalu kemudian Anda yang Nah, yang saya penasaran gitu, di awal gitu. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali gitu. Waktu itu apa namanya, komunikasi sama saya gitu. Om, ya kan. Om, ada yang pengen banget ketemu antum. Dia ngomongnya antum juga ke saya. Iya. Ada yang pengen banget ketemu antum gitu. Dan dia sudah kenal antum itu dari sejak ini. Saya belum tahu waktu itu Anda pernah chatting sama saya gitu. Oh iya, inbox sama saya gitu. Nah, saya penasaran, saya datang gitu. Saya ingat banget Anda waktu itu pakai jaket kulit ala ya? Dilan. Jaket coklat kalau nggak salah, coklat Jadul atau ya. hitam gitu. Coklat ya? Coklat Iya. ya. Nah, saat itu waktu itu saya nggak tahu apakah benar emang Anda pengen banget ketemu saya atau emang cuman basa-basinya sih bisa ketemu. Iya sih, memang pengen banget ketemu. Ketemu kenapa? Apa namanya? Kenapa saat itu, apa yang di pikiran Anda pengen ketemu saya? Memang sudah sering lihat sih di. Sering lihat. Oh, Anda stalking saya. Di. Sering lihat di mana, Pak? Di Facebook. Oke, di Facebook. Ya, jadi saat itu memang Anda pengen ketemu saya. Iya. Anda pengen ketemu saya buat apa gitu? Mau menjilat lagi kayak? Apa yang ada di pikiran Anda saat itu pengen banget ketemu saya? Apa? Saya pengen berguru sih, Pak. Berguru ya? Iya. Oke. Berguru. Bisa lebih detail gitu ya? Berguru, maksudnya berguru seperti apa? Gitu. Karena waktu itu begini. Oke. Di Gorontalo kita agak kesulitan mau cari apa namanya
apa namanya, Cari apa? guru-guru, Mentor. Iya, mentor lah. Oke. Ya. Yang bisa Kita temui langsung. Kalaupun ada mungkin memang kita tidak tahu di mana mereka berada. Dan waktu itu rekomendasinya dari teman, katanya ada namanya Om Iswan. Nah, saya bilang saya kenal ini. Oke. Sudah sejak lama. Akhirnya Gitu. ketemu Akhirnya kita ketemu di situ ya. begitu. Di komunitas apa dulu ya? Komunitas Jago Jualan Gorontalo. Oke, Jago Jualan Gorontalo. Anda alumni Jago Jualan Gorontalo, tunggu nanti entah kapan kita akan coba bikin gebrakan lagi. Jadi dari situ ya, Dari kita situ. pertama kali ketemu ya. Ketemu. Jadi teman-teman, emang awal saya ketemu sama beliau itu memang di saat itu dipertemukan di Jago Jualan, lalu kemudian berlanjut sampai di mana ya? 2018 kalau nggak salah ya. 2017. Iya ya. 17 ya. 17. 2017 ya. 2017 Dewa kesini. Anda menjadi akun apa namanya, nomor induk pegawai KDT, klik KDI dulu ya, Klik Digital Indonesia 001 itu di tahun 2018. dulu tahun 2018. Jadi teman-teman yang belum tahu, Alfian ini adalah tim pertama yang bergabung di Klik Digital saat itu ya. Jadi waktu itu saya lagi ada acara ya, kita launching dan kemudian Lagi launching apa ya? Bulk Sender. WA Bulk Sender, cikal bakalnya WBS Pro ya. WA Bulk Sender. 1.0 ya. Jadi Anda yang dihajar oleh ini ya. Dihajar oleh apa namanya? Tapi saya lupa saat itu sebelum jadi ini memang resmi ke Klik Digital itu, kita ngapain ya waktu itu? Waktu Ngobrol ngalor ngidul itu ngapain? itu posisinya lagi seperti ini. Oke. Saya ingat sekali ya. lagi di meja seperti ini. Terus Om Iswan bilang seperti ini, bro, lu mau nggak jadi admin di WBS Pro gitu. Oke. Di WA Bulk Sender. WA Bulk Sender. Nanti apa namanya, jobnya tinggal layanin pertanyaan lewat WA gitu. Jadi saya jadi apa Support, namanya, jadi CS. support waktu itu. Dan apa namanya, memang waktu itu saya lagi ada kerjaan yang lain dan terus sambil jadi support karena ya. tidak harus ngantor ya. Iya. Waktu itu masih website ya. Oke, jadi dari situlah ya teman-teman. Kemudian saya ada Gama, kemudian Waktu itu memang sudah ada Gama. sudah ada Gama ya. Oh iya. Makanya Betul. kenapa kita satu meja, karena kita di Oh Gama. di Gama waktu itu. Oh iya betul. Mana sih, Pak? Ah ya saya lupa Pak. Saking Jadi banyaknya. waktu itu saya masuk dulu di Gama. Ya, gitu. Anda masuk di Gama. Nah, saat Gama sudah jalan, Klik Digital juga ya jalan ya kan? Oke, jadi Klik Digital pada jalan. posisi itu alasan Anda mundur itu dari Gama itu karena pengen milih Klik Digital ya? Iya sih sebenarnya. Lalu pada akhirnya Klik Digital itu ngantor. Nah, jadi teman-teman, jadi yang belum tahu gitu ya. Jadi Alfian ini, jadi di sepanjang perjalanan kita gitu ya, dari yang Anda sudah dengar ceritanya tadi dan sebagainya, lalu pada posisi Klik Digital itu bisa di 2020 Pak ya. 2020. 2020 itu semakin berkembangnya Klik Digital, tim semakin banyak, kita memutuskan untuk ngantor. Dan Alfian itu yang saya tunjuk menjadi pimpinannya, ya, pimpinan cabang, gitu. Tapi teman-teman, ada yang hal menarik di sini. Nah, ini yang ingin saya ulik. Ini kesempatan yang memang saya tunggu-tunggu, gitu. Jadi di beberapa bulan setelah, nggak nyampe sebulan kayaknya Pak ya. Tidak sampai sebulan. Sebulan lebih. Sebulan lebih pasca setelah kita family gathering, si Alfian itu ngomong ke saya untuk resign dari Klik Digital. Artinya dari sekian lama perjalanan kita bareng-bareng dan juga teman-teman juga kadang ada istilah ketika kita bersama itu nyalakan tanda bahaya gitu di Gorontalo gitu. Tetapi ketika misalnya sudah mulai ada di posisi Klik Digital ini sudah mulai bertumbuh, Alfian ini resign. Dan sampai saat ini saya tidak tahu dan saat itu memang saya tidak ingin tahu alasan Oh my God. terbesar beliau itu resign.
Dan resign bukan resign harus kayak di Gamma gitu ya kan. Teman-teman lihat kalau di Gamma, kemudian dia keluar dari Gamma dan pindah ke Klik Digital, enggak gitu. Resign dari Klik Digital lalu kemudian keluar dari circle. Jadi memang benar-benar di luar circle kita gitu, di luar circle saya gitu. Dia dengan orang lain dan sebagainya benar-benar memang sudah tidak ada di lingkaran bisnis atau aktivitas saya gitu. Waktu itu memang ada alasan yang dia sampaikan, tapi saya nggak puas sama alasan itu. Karena bisa jadi itu bukan alasan terbesarnya. Nah, di kesempatan ini saya ingin nanya, bro. Jadi kan ini udah lewat. Jadi, apa alasannya? Saya masih penasaran sampai sekarang. Apa ya? Dan, teman-teman ya, for your information, FYI, ini kita syuting bulan Ramadan, hari ke-6. Di bulan yang penuh berkah, kita juga lagi puasa, dan kemudian salah satu hal yang itu bisa mengurangi pahala kita di bulan puasa adalah tidak berkata jujur. Puasa itu siang, Pak. Kalau malam tidak puasa. Bulan Ramadan itu dari siang sampai malam, Pak. Saya nggak bilang puasa, saya bilang bulan Ramadan, Pak. Jadi, nah ini momen yang saya tunggu nih. Kenapa waktu itu, Pak, Anda ingin resign? Dan ngotot banget. Ketika saya berusaha untuk tetap nahan gitu dengan berbagai hal gitu, dan Anda tetap memutuskan untuk resign, keluar. Tisu-tisu. Kita tunggu. Atau mau ngerokok dulu, Pak? Apa bertisu? Alasannya kan memang saya waktu itu pengennya apa namanya? Bentar, waktu itu kan kita di ruangan yang sekarang di kantor di markasnya Klik Digital sekarang itu udah jadi musola ya. Masya Allah, berarti memang ini banget tuh ruangan itu. Saat itu ada Om Irfan, tapi ketika itu Om Irfan keluar saya sama antum di situ. Iya. Nah, saat itu saya ingin banget bertanya hal yang sebenarnya gitu, tapi Anda tidak mengeluarkan alasan sebenarnya. Pengen banget, tapi tidak. Anda memutuskan untuk tidak waktu itu. Dan saat itu saya memang menghargai keputusan Anda. Tapi hari ini saya ingin mendengar langsung alasan terbesar Anda ketika itu. Ini parah. Ini parah. Ini bulan Ramadan loh. Coba cerita. Pertama saya ingin mobilitas saya setiap hari itu dari rumah ke tempat kerja itu jauh. Dan saya waktu resign dari perusahaan yang sebelumnya dari perusahaan farmasi itu, saya capek bolak-balik dan tiap hari masuk kantor karena kan habit kita di Klik Digital itu kan kerja dari rumah. Kerja dari rumah. Itu. Remote ya. Remote. Pas aja. 2021 Januari itu kan kita harus ngantor. Ya. Dan saya resignnya kan di 2020 Desember kan waktu itu. 2020. Nah, yang paling kuat itu saya belum siap ngantor, Pak. Belum siap kantor. Belum siap kantor. Jadi waktu tawaran saya kan waktu itu kan jadi manajer lah, kepala cabang lah. Yang ini situ. Nah, ketika informasi ini ya otomatis kalau misalnya dari sisi saya ya, atau mungkin dari sisi teman-teman yang lain, ini kabar baik. Kabar baik memang. Kabar baik ya. Informasinya Anda sampaikan ke istri Anda seperti apa? Jadi waktu itu seperti apa? Sama ya? Sama, saya sampaikan ke istri, sama seperti itu. Dan kemudian? Cuma memang, ya setelah kita komunikasi, kita bicarakan dengan istri, nanti bakalan mobilitas saya setiap hari itu akan bertabrakan dengan jadwal sebelumnya kan. Saya tidak ngantor, tiba-tiba ngantor. Nah, banyak hal yang saya kerjakan itu bakalan tidak tercover lagi. Nah, di momen itu, ketika saat itu Anda memutuskan untuk resign dari Klik Digital, lalu kemudian dengan segala hal yang saya buat agar Anda tetap bertahan, lalu kemudian menerima pilihan Anda saat itu, yang di pikiran Anda saat itu apa? Artinya oke Om,
ya silahkan kalau memang ini pilihan antum untuk tidak lagi bersama-sama saya di Klik Digital. Nah, saat itu yang di pikiran Anda itu apa? Saat itu sebenarnya saya ingin di callback. Callback. Ya suci aja callback. Sebenarnya waktu itu saya memang masih mau sama-sama sih sebenarnya. Oke. Kalau tadi kayak katanya mau di luar circle, sebenarnya saya ingin sama-sama lagi, tapi mungkin dengan cara yang lain, bukan tidak harus ngantor di Klik Digital gitu. Oke. Keinginan untuk tetap bertahan ada, tapi kalau misalnya tetap di Klik Digital dengan cara ngantor, saya kayaknya agak sulit begitu. Kenapa waktu itu tidak dibicarakan itu? Karena saya yakin pasti ada jalan keluar yang lain gitu. Hah? Ya bagaimana ada jalan keluar yang lain kalau misalnya itu tidak tersampaikan gitu? Kenapa saat itu Anda tidak memilih menyampaikan itu gitu? Apa namanya ya? Enggak ada. Waktu itu memang terlalu apa namanya kompleks ya, terlalu kompleks pikiran saya, terlalu banyak kedistrak dengan hal-hal yang ya banyak lah macam-macam. Salah satunya apa? Ya. Ya pokoknya itu saja. Oke, itu saja ya. Oke, nah, selesai itu ya berarti. Selesai. Ya. Anda keluar. Iya, kan? keluar. Dan itu komunikasi kita sempat terputus ya kalau tidak salah ya. Terputus. Terputus ya. Iya. Karena memang secara otomatis karena hubungan kita komunikasi kita intens karena kita berada di circle dan di industri yang sama gitu. Industri yang sama. Nah, ketika itu Anda keluar otomatis paling hanya tinggal 1-2 kali aja kita komunikasi. Itu Iya. pun hal-hal yang tidak berkaitan dengan Klik Digital, pokoknya dengan apa yang selama ini kita lakukan gitu ya kan. Saat itu ketika Anda membangun Cucupa Corpo, bukan Cucupa, apa namanya? Dinggota. Oke, Dinggota ya, bukan Cucupa. Burung Nuri. Dinggota dan kemudian bermitra dengan yang lain gitu. Iya. Nah, saya penasaran saat itu gitu. Dari luar gitu ya, dari luar rumah nih ya, misalnya katakan Anda sudah berarti melihat saya dan tim itu dari luar rumah gitu ya, tidak ada di dalam lagi gitu. Nah, yang dipikir Anda saat itu apa gitu? Waktu ketika Anda sudah mulai menjalankan aktivitas seperti biasanya gitu. Ya, sebenarnya masih sering stalking saya nggak waktu ada. Justru memang saya menerima kode-kode dari postingan ya. Misalnya dulu ada postingan tentang jangan bunuh mimpimu ya, ada yang videonya siapa itu? Panji ya. Oke. Saya menerima kode-kode itu seperti itu. Oke. Dan apa namanya? Berarti meskipun Anda di luar circle itu saya iya. Dengan cara berbeda ya. Dengan cara berbeda gitu. Oke. Jadi saya lebih banyak jalan ke tempat-tempat wisata waktu itu kan. Pokoknya jadi kacau waktu itu. 2 bulan itu waktu-waktu yang kacau, waktu-waktu masa-masa transisi waktu itu. Nah, waktu itu apa di pikiran Anda saat itu? Di pikiran Anda memang saya lagi menunggu callback dari. Dan Anda yakin saya bakalan callback? Saya yakin. Gitu. Saya yakin. Anda tahu sekali ya? Saya yakin. Yakin banget gitu yakin ya? Banget. Saya akan manggil. Pede sekali Anda. Pede sekali saya. Tapi teman-teman yang memang pada akhirnya saya menemukan cara gitu ya. Meskipun yang tadi yang dibahasakan oleh Alfian itu tidak dibahasakan saat itu gitu. Tetapi saya berandai-andai atau mungkin menebak-nebak, mungkin ini alasannya. Maka saya coba ini dengan Irfan gitu. Ada satu program yang kita mati surikan, lalu kemudian karena nggak ada yang ngurus, nah kita buatkan satu perusahaan. Lalu kemudian itu dikelola oleh Alfian yang saat ini dengan namanya Rilis Platform Indonesia. Jadi Alfian, pas banget ya. Jadi sekarang Alfian itu ada kembali lagi ya setelah kemarin libur. Setelah kemarin libur ya. Jadi dia kembali lagi dengan jadi CEO
Dan ini kita syuting ya, studio ini di kantornya beliau gitu ya, dirilis gitu ya. Nah, sampai saat ini yang teman-teman tahu gitu. Cuman ada, jadi untuk menutup, karena tadi dari tim udah ngode tuh 1 jam lebih nih. Apa yang teman-teman yang ini ya, mungkin ini juga teman-teman lain pengen tahu gitu. Yang apa namanya? Apa ya? Bentar. Oke. Jadi gini, untuk menutup podcast kita pada hari ini episode pertama ini ya lumayan panjang ya ceritanya karena memang panjang, Pak. Ya mudah-mudahan editornya saya dikuliti ini, Pak. Editornya mudah-mudahan bisa sabar untuk ngedit ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup podcast kita pada kali ini, episode kali ini. Kira-kira momen yang paling sampai saat ini yang masih jelas banget ada di pikiran Anda itu tentang momen ketika kita lagi bersama gitu, kita lagi kerja bareng, kita lagi di aktivitas industri ini, apa momen paling yang sampai saat ini tuh mengalahkan momen-momen yang lain, bahkan mengalahkan momen ketika Anda itu jadi office boy yang menjilat atasan Anda waktu itu sehingga Anda jadi HRD ya. Apa ya? Momen apa ya? Jadi sebenarnya ini saya mau narsis ya. Sebenarnya ingin di callback itu kan begini. Saya masih ingat waktu itu antum ada antum sekarang ya? Iya, saya antum sekarang. Oke. Afwan ini, Afwan Zidan. Afwan. Syukron. Oke. Oke, lanjut. Ada momen di mana Klik Digital belum seperti ini ya. Oke. Dan mental itu yang saya suka dari seorang jilat. Seorang Ison Febrianto ya, waktu itu dia WA ke saya. Dia WA. Dia bilang begini. Ada produk yang mau dia jual waktu itu. Bro, ini lisensi 200.000 saja. Dan itu sebenarnya hal yang biasa sih. Dia mau jual ke saya. Tapi itu sebenarnya gambaran mental dari seorang Ison Febrianto. Itu yang kenapa saya tidak tidak berhenti karena itu. Salah satu yang saya kagumi itu adalah mental itu. Tidak ingin terlihat lemah dan tidak ingin terkesan mengemis-ngemis, tapi dia tetap jualan. Saya tahu waktu itu kondisinya lagi hancur-hancuran ya, hancur-hancuran habis memang. Dan waktu itu dia WA ke saya, bro, ini lisensi mau ana jual 200.000. Kalau mau transfer saja nanti. Dan itu sangat berkesan buat saya. Itu sebuah mental yang sangat jarang ditemui. Itu sih. Oke, itu yang paling itu yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu ya. Iya. Oke, dan teman-teman, pertanyaan terakhir ya. Jadi sebelum kita tutup, ini yang paling terakhir ya. Jadi kalau yang tadi yang terakhir, ini yang paling terakhir. Nah, teman-teman, alasan ini yang menjadi ini ya, jadi satu penasaran saya juga gitu ya. Kalimat-kalimat yang dulu Anda utarakan saat di program. Jadi waktu itu kita ada liputan dari TVRI gitu ya. Jadi TVRI itu ada program Inspirasi Indonesia ya. Iya. Kemudian meliput profil saya dan perusahaan yang bergerak di industri digital marketing. Dan salah satu yang ada di frame itu Alfian, meskipun tidak 15 menit kalau tidak salah. Berapa menit? 15 menitan 15 ya. Menit. Durasi yang saat itu di tag sama tim TVRI, tapi hanya beberapa detik aja. Hanya 1 menitan lah kalau nggak salah. Hanya menit aja yang ditampilkan. Nah, saya penasaran waktu itu Anda ngomong apa di depan kamera? Pertama, saya bilang saya belajar dari Ison Febrianto itu efek-efek kengototannya dia pertama, karena saya masih ingat betul dulu waktu dia masih berjuang di Klik Digital. Dia kalau ada target dia harus capai target itu. Misalnya
Kalau dia sudah tetapkan sebelum tidur dia harus nge-blast dulu email, dia harus lakukan itu setiap malam gitu. Kalau belum blast email dia belum bisa tidur begitu. Yang kedua apa namanya? Mau saya bilang semua ini Pak. Saya bilang itu waktu di Inspirasi Indonesia bahwa saya belajar dari Iswan Febrianto itu apa namanya hal-hal yang ditanamkan di perusahaan di perusahaannya yang sekarang, baik itu dari sebelumnya di Gama, di Klik Digital. Jadi religiusnya di dalam, jadi bisnis bukan cuma sekadar soal uang, bukan sekedar untung dan rugi, tapi ini bisnis untuk ini soal akhirat ya, soal bagaimana kita menjadikan dunia ini, bisnis ini sebagai wasilah kita mendapatkan ridha Allah begitu. Itu yang saya bilang ke Anda, jangan geyer Pak. Saya bilang ke copy paste kata-kata saya itu. Bukan ya? Oh, bukan. Tidak. Saya hanya memparafrase Pak. Oke, memparafrase. Terakhir teman-teman, jadi sebelum kita tutup sesi episode pertama dari podcast kita tentang Serambi Inspirasi ini, pertanyaan ini yang akan menutup episode kita pada hari ini adalah pertanyaan untuk Anda, Om Pian. Kenapa Anda bertahan untuk bagaimanapun caranya Anda tetap ingin ada di kerja bersama saya? Dan ini bisa jadi pesan untuk orang-orang yang nonton. Sebenarnya gimana? Saya mulai dari mana? Oh, udah habis kopinya Pak ya? Habis Pak. Oke, kita tunggu. Ya. Kenapa saya bertahan? Pertama, terlalu banyak value yang saya dapatkan ketika berada di samping seorang Iswan Febrianto ya. Jadi banyak value-value yang kalau saya sebutkan satu persatu Pak, lama ini bakalan 2 jam ini Pak. Dan itu belum saya temukan di teman-teman yang lain begitu. Saya sudah membuat proposal hidup saya, ada teman, ada guru, dan hampir setiap kolom itu ada nama Iswan Febrianto Pak. Saya mau jadikan guru kehidupan bisa, saya jadikan guru spiritual bisa, saya jadikan teman bisa. Jadi ada di kolom-kolom itu nama Iswan Febrianto paling banyak muncul. Dan itu salah satu alasan kenapa saya bertahan. Saya punya proposal hidup Pak. Dan nama Bapak paling banyak di kolom-kolom itu. Oke. Masya Allah. Anda tidak sedang menjilat saya kan? Tidak. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya obrolan kita pada episode pertama ini. Semoga apa saja yang teman-teman dapatkan di cerita kita berdua ya di episode pertama ini itu bisa sahur-sahur. Bisa menjadi inspirasi Anda ya ketika Anda saat ini mungkin sedang berjuang membangun bisnis Anda atau berjuang untuk bisa meningkatkan ekonomi dari keluarga Anda gitu. Silahkan ambil segala manfaat yang mungkin bisa jadi manfaat untuk Anda, untuk menjadi referensi Anda di obrolan kita tadi gitu ya. Tapi ketika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di kehidupan Anda yang apa yang kita obrolkan tadi, tinggalkan, jangan ambil gitu. Jadi tetapi ingat teman-teman, hal-hal yang baik silahkan Anda ambil, lalu kemudian cari hal-hal baik lain di luar sana gitu ya. Jadi cari pembandingnya, jangan hanya sekedar kebaikan dari kita saja, karena bisa jadi gitu Allah itu menyempurnakan sesuatu yang Allah itu menurunkan ajarannya dari Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Isa, lalu kemudian ke Rasulullah Muhammad SAW, itu menyempurnakan hal-hal yang sudah sempurna. Nah makanya ilmu yang kita dapat dari apapun yang kita dapatkan itu jangan hanya dari satu sisi saja. Perbanyak ilmu Anda, perbanyak belajar Anda, perbanyak networking dengan orang lain, dan ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk kehidupan Anda nanti. Kita dari Serambi Medina, inilah Serambi Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.